Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Hari dari kelas Manajemen H dengan NIM 340129029. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Komputer Bisnis 2 dengan menjelaskan tentang saham, sedikit tentang saham. Sebelumnya, saya di sini akan cari informasi tentang pengertian sistem informasi manajemen atau yang disebut dengan SIM. Saya mencari informasi ini di dalam Google Cendekia. Bisa kita lihat ini seputar artikel tentang SIM. Ada pendahuluan, ada tentang pengertian, macam-macam SIM, pengertian menurut tokoh, banyak lagi ke bawah sampai ini data organisasi, sampai 9 halaman, dan selanjutnya saya akan mencari artikel mengenai SIA. SIA itu yaitu sistem informasi dan akuntansi. Oke, maaf. Sistem informasi akuntansi atau disingkat juga dengan SIA. Banyak referensi tentang mengenai konsep umum sistem informasi akuntansi, lingkungan informasi, bisa kita lihat, dan banyak sekali pengaruh kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen, dan pengetahuan manajer. Banyak sekali, bisa kalian lihat sendiri di Google Cendekia. Selanjutnya, setelah itu saya di sini akan kembali ke pembahasan pokok yang saya akan bahas, yaitu mengenai saham. Pengertian saham. Di sini ada 7 nomor yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai pengertian saham. Saham itu apa? Saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Dengan pengertian saham secara sederhana, dalam suatu alat bukti adalah suatu alat bukti atas kepemilikan dari sebuah perusahaan. Nah, jadi saham itu sebuah bukti yang sederhana, seperti misalnya dalam lembaran kertas, tapi di dalam kertasnya tertulis perjanjian-perjanjian tentang transaksi jual beli.
Yang kedua, di dalam saham itu terdapat segmen saham berdasarkan perusahaan. Di sini saya mengambil pengertiannya saja. Pengertian segmen usaha adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa. Maksudnya, baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk atau jasa yang terkait. Di sini juga saya dapat membedakan segmentasi pasar dan menyelesaikan transaksinya. Ada berapa? Ada 3. Segmen pasar T terbagi 3, yaitu pasar reguler yang waktu penyelesaian transaksinya hanya bursa kedua setelah terjadinya bursa. Pasar tunai yaitu hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi. Yang ketiga, pasar negosiasi berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa menjual dengan anggota bursa pembeli. Selanjutnya, nomor 3 terkait dengan laporan keuangan 10 tahun terakhir. Sebentar, saya mau lihat filenya dulu. Di sini saya mengambil salah satu contoh dari perusahaan Astra Argo Lestari Tbk yang telah terjadi laporan keuangannya dimulai dari tanggal 3 Oktober 1988 sampai 9 Desember tahun 1997, di mana laporan tersebut telah terjadi selama 9 tahun dari pasca perusahaan ini dibentuk. Inilah laporan keuangannya. Selanjutnya, kembali ke nomor 4. Di sini ada mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya saham. Terbagi 4 ya teman-teman. Yang pertama, aksi korporasi perusahaan. Yang dimaksud aksi korporasi perusahaan yaitu naik turunnya harga saham dengan aksi korporasi perusahaan. Aksi korporasi perusahaan merupakan kebijakan yang diambil sebuah perusahaan. Yang kedua, fluktuasi kurs rupiah. Faktor yang mempengaruhi harga karena fluktuasi kurs rupiah yang tinggi atau yang rendah terhadap mata uang asing menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi harga saham perusahaan. Yang ketiga, proyeksi kinerja perusahaan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan harga saham. Yang keempat, tingkat bunga. Tingkat bunga memiliki pengaruh yang sangat penting dalam persaingan pasar modal. Jika suku bunga naik, maka investor akan menjual sahamnya dan ditukarkan dengan obligasi. Hal ini membuat suku bunga turun dan sebaliknya. Yang kelima, mengenai jumlah dan susunan saham berdasarkan abjad. Di sini saya mengambil 100
susunan macam-macam perusahaan yang menurutkan abjad. Namun sayangnya tidak bisa saya download. Jadi saya screenshot dan inilah hasilnya. Ini sampai 100 poin macam susunan saham di Indonesia. Yang keenam, saya diminta membedakan apa itu HK, Haki, dan Brus. HK adalah hajar kanan. Ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang harga tertinggi di kolom offer atau antrian jual supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, adapun haki hajar kanan adalah strategi investor untuk memasang harga lebih rendah daripada kolom antrian jual supaya sesegera mungkin saham itu bisa terjual. Dengan harga rendah kan si pembeli makin tertarik ya. Yang ketiga, yang membedakan haki adalah burst. Ya, adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Jadi yang ini mah tidak terpengaruhi, jadi bisa kapan saja, bisa naiknya kapan, turunnya kapan, dan sering dikaitkan juga dengan tren naik suatu saham dalam periode tertentu. Mungkin ini penjelasan terakhir dari materi yang akan saya bawa, yaitu perbedaan menabung di bank dan menabung di saham. Di sini terdapat faktor internalnya dan eksternalnya. Bisa kalian lihat. Saya mengambil yang pertama aksi korporasi perusahaan. Bisa dibaca ya sama kalian juga. Yang kedua, baik buruknya fundamental perusahaan. Yang ketiga, kinerja perusahaan di masa depan. Nah, kalau ini faktor eksternalnya. Ada ekonomi makro, ada arus rupiah terhadap dolar AS, ada panic attach, dan yang terakhir kebijakan pemerintah. Bukan yang terakhir, yang sebelum terakhir. Kemunculan bandar saham yang terakhir. Bandar saham yang dimaksud bandar saham di sini adalah investor pemilik modal besar untuk bermain saham. Mereka ini biasanya berasal dari kalangan konglomerat, jadi orang-orang kaya ya teman-teman, atau kaum borjuis yang sengaja memanfaatkan media untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sekian penjelasan dari saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya sedang belajar. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.